Ya, Bu, terima kasih. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ari, kemudian saya hormati Pak Baryadi, dan yang saya hormati Pak Gale dan Pak Febri. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul meskipun melalui Zoom dalam rangka mempersiapkan dan penjelasan tentang ujian sekolah yang meliputi ujian praktek dan ujian tertulis. Untuk itu, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan ini ada beberapa yang ingin disampaikan dari sekolah. Susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Ketua Panitia Ujian Sekolah, Ibu Hajah Masroh, apabila sudah hadir. Acara berikutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ari. Acara yang berikutnya lagi adalah sambutan dari wali kelas. Dan yang terakhir, tanya jawab dan penutup. Baiklah, kita mulai acara yang berikutnya. Untuk Bu Hajah Masroh, silahkan. Bu Hajah Masroh sudah hadir belum ya? Mas Gale, Bu Hajah Masroh sudah bergabung belum ya Mas? Tolong dicek Mas. Sudah Ibu, cuma Sudah. kayaknya soundnya belum connect ya. Soundnya belum connect. Assalamualaikum Bu Haji. Atau langsung saja kali Mas Erna? Kalau Bu Hajah Masroh belum siap, monggo belum terhubung di rapat ini, monggo Bu Ari, selaku Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Mas Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 6. Dalam hal ini Pak Baryadi, alhamdulillah sudah bergabung, dan Miss Erna. Yang saya hormati operator Pondok Labu 11, Mas Gale dan Mas Febi. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6, yang dalam hal ini tentu harapan kami sih semuanya bisa berkenan hadir melalui Zoom untuk mendengarkan sosialisasi berkenaan dengan kegiatan putra-putri kita di kelas 6. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat semua nikmat yang sudah kita rasakan semuanya.
Mudah-mudahan kita selalu mendapat perlindungan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pertama kali terima kasih, alhamdulillah Bapak Ibu sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Dalam rangka hari ini kami pihak sekolah ingin menyampaikan beberapa informasi berkenaan dengan kegiatan akhir kelas 6 yang insya Allah kemarin sudah dimulai dengan kegiatan akhir, yaitu pelaksanaan penilaian akhir yang alhamdulillah hari Senin kemarin sudah berakhir. Untuk selanjutnya kita akan sampaikan kegiatan-kegiatan yang harus dipersiapkan oleh anak-anak kita semuanya berkenaan dengan mulai bulan Maret di minggu ke-3 hari Senin esok tanggal 14 Maret anak-anak kita juga sudah akan memulai mengikuti ujian praktek. Sebelum saya jelaskan lebih rinci, Bapak Ibu, pertama yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan penginputan nilai kelas 4, 5, dan 6 yang termasuk dalam nilai Sidanira. Insya Allah dan alhamdulillah sudah berproses dan nanti nilai itu akan diinput oleh sekolah. Tetapi pada saat Bapak Ibu diminta untuk melihat, koreksi, dan memvalidasi nilai Sidanira putra-putrinya, tolong betul-betul diperhatikan nilai rapot kelas 6, nilai rapot dimulai dari kelas 4, itu ada 2 semester, kelas 5 ada 2 semester, dan kelas 6-nya ada 1 semester. Tolong Bapak Ibu cek kembali, dilihat kembali, dikoreksi kembali nilai yang sudah diinput oleh sekolah dan nilai rapot yang saat ini sudah di tangan Bapak Ibu semuanya dan anak-anak semuanya harus sama persis dari 4 mata pelajaran. Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Untuk itu, kepada orang tua, setelah nanti melihat nilai yang diinput sekolah dan nilai rapot sudah sama, tolong segera membuat surat persetujuan, surat pernyataan, yang mana orang tua betul-betul sudah mengetahui dan menyetujui nilai putra-putrinya untuk diinput. Kemudian yang kedua, saya sampaikan dan saya tegaskan juga bagi putra-putri kita semuanya yang memiliki piagam, yang memiliki sertifikat kejuaraan, prestasi yang dimiliki, entah itu akademik ataupun non-akademik, tolong segera disampaikan kepada Bapak Ibu Guru Wali Kelas beserta sertifikat atau beserta bukti sertifikat ataupun piagam. Minimal yang diakui prestasi anak-anak kita itu piagam tingkat kejuaraan setara wali kota atau kabupaten. Nah, supaya apa? Jauh-jauh hari sudah diingatkan supaya nanti
pada saat penginputan akhir yang nilai itu nanti akan digunakan untuk masuk ke SMP, Bapak Ibu semuanya sudah tidak ada masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, saya sampaikan di sini bahwa tahun ajaran 2021-2022 yang mana tahun ini putra-putri kita kelas 6, kelas 6A dan kelas 6B sejumlah 63 siswa. Tahun ini akan melaksanakan ujian akhir sekolah. Ujian itu dilaksanakan melalui dua tahapan. Yang pertama ujian praktek dan yang kedua ujian tertulis. Ujian praktek itu mata pelajaran yang diujikan ada 5, di antaranya pendidikan agama Islam, bahasa Indonesia, IPA, SBDP, PJOK, dan satu lagi Bapak Ibu untuk muatan lokalnya, bahasa Inggris juga akan diujikan secara praktek. Teknis pelaksanaan ujian praktek ini nanti yang insya Allah akan dimulai besok tanggal 14 dan akan berakhir tanggal 21 Maret. Bisa dilaksanakan oleh anak-anak dan sekolah melalui luring dan melalui daring. Bisa langsung tatap muka di sekolah dan juga bisa melalui penugasan-penugasan pada saat anak belajar dari rumah. Pesan saya kepada Bapak Ibu, orang tua siswa, tolong pada saat anak mengikuti ujian praktek, selalu diperhatikan, diberikan pendampingan, dan kemudian yang terpenting, jaga kesehatan anak-anak kita semuanya. Walaupun pandemi sudah mulai mereda, Bapak Ibu, tapi tetap kami kedepankan tentang kesehatan anak-anak. Jadi prokes tetap tidak boleh kendor, tidak boleh terabaikan. Kalaupun toh nanti anak-anak melaksanakan ujian praktek itu berada di sekolah, kami akan buat teknisnya untuk sesi pagi dan sesi siang, supaya anak-anak tidak terlalu banyak berkerumun di sekolah. Pelaksanaan ujian praktek itu nanti yang insya Allah dimulai hari Senin besok, tanggal 14 sampai tanggal 21 Maret, anak-anak akan diuji materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya dan materi-materi mata pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru mapelnya. Tentu anak-anak harus mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian yang kedua, ujian tertulis. Ujian tertulis, Bapak Ibu, insya Allah pelaksanaannya akan dimulai tanggal 11 sampai 18 April. Mengingat tanggal 11 sampai 18 April itu bertepatan dengan bulan puasa,
bulan suci Ramadan. Sekali lagi, kesehatan, kondisi fisik, dan mental anak-anak tolong betul-betul Bapak Ibu untuk selalu diperhatikan. Rencana pelaksanaan ujian tertulis Bapak Ibu ini akan dilaksanakan seluruhnya secara luring. Berarti pelaksanaan ujian tertulis selama 5 hari, kurang lebih 5 hari, anak-anak melaksanakannya semua berada di sekolah. Pengecualian kalau ada putra-putri kami yang terpaksa harus mengerjakan di rumah karena satu dan lain hal, maka nanti kami akan mengirimkan petugas kami, Bapak Ibu guru kami, untuk menyampaikan soal materi ujian untuk dikerjakan di rumah. Untuk itu, mulai hari ini dan mulai sekarang, tolong titip kembali saya untuk Bapak Ibu semuanya, jaga selalu kesehatan anak-anak supaya anak-anak tetap sehat, baik fisik dan rohaninya, supaya pada saat pelaksanaan ujian nanti anak-anak betul-betul siap lahir batin, supaya tidak ada susulan lagi. Kalau ada susulan itu repot semua-muanya. Terutama bagi siswa kami kalau mendapatkan susulan itu, melaksanakan susulan itu kan tidak di sekolah, harus di kantor dinas. Jadi secara psikologis pasti akan berpengaruh. Maka yang terpenting sehat, mudah-mudahan anak-anak bisa menjalankan tugas akhir di pendidikan dasar ini bisa lancar dan sukses. Kemudian Bapak Ibu, dalam menyikapi ujian tertulis, karena situasi memang kita tetap harus mengedepankan kesehatan dan protokol kesehatan, maka untuk anak-anak nanti diharapkan semuanya bisa mandiri. Mandiri dalam artian mengerjakan tugas-tugas secara sendiri, mandiri. Begitu juga dengan alat tulisnya, semuanya milik sendiri, karena tidak diperkenankan dan tidak diizinkan anak-anak saling meminjam alat tulis kepada teman yang lain. Maka dari sekarang mohon berkenan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian akhir nanti. Baik, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan ujian tertulis, nanti rencananya dan sudah menjadikan program Dinas Pendidikan, pelaksanaan itu nanti di sekolah dan pengawasan dilaksanakan oleh pengawas dari luar, berarti oleh Bapak Ibu guru di luar Pondok Labu 11. Mudah-mudahan anak-anak terbiasa, mudah-mudahan anak-anak tidak mengalami nervous, tidak mengalami ragu, grogi, dan sebagainya. Yang biasanya oleh Bapak Ibu gurunya sendiri, nanti pada saat ujian pengawasnya oleh Bapak Ibu guru dari sekolah lain atau sekolah di luar Pondok Labu 11. Tapi yang terpenting kita persiapkan mental dan fisik anak-anak untuk supaya siap
menghadapi ujian akhir nanti. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sebagai tambahan, kelulusan, di sini tanggal kelulusannya belum ada tanggal pasti, tetapi Bapak Ibu bisa mempersiapkan melihat syarat kelulusan itu adalah putra-putri kita sudah melaksanakan semua pembelajaran di tingkat sekolah dasar, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Berarti putra-putri kita, anak-anak kita kelas 6 yang sekarang, mempunyai nilai rapot dari kelas 1 semester 1 sampai kelas 6 semester 2. Nah, nilai rapot kelas 1 sampai nilai rapot kelas 6 semuanya harus ada dan harus lengkap. Itu salah satu persyaratan anak nanti bisa mengikuti ujian dan bisa dinyatakan lulus. Kemudian yang kedua, kami akan mempertimbangkan kelulusan putra-putri anak kita nanti dasarnya dari sikap perilaku siswa-siswi kami. Sikap dan perilaku siswa-siswi kami ini nanti kami akan musyawarahkan, kami akan rapatkan kepada Dewan Guru yang selama 6 tahun anak-anak ada di Pondok Labu 11, seperti apa sikap dan perilakunya. Kemudian yang ketiga, tentu anak harus lulus ujian akhir. Semua mata pelajaran yang diujikan, anak-anak sudah harus lulus sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh sekolah. Kalau anak sudah bisa menyelesaikan semua mata pelajaran, nilainya atau hasilnya nanti sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh sekolah, insya Allah anak-anak bisa lulus dan bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Sementara itu informasi dari kami. Barangkali nanti Bapak Ibu secara teknis dan yang lain-lain akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kelas 6. Dan saya beri kesempatan sebelum waktunya saya berikan ke Miss Erna atau Pak Baryadi, barangkali ada yang ingin disampaikan, monggo dipersilakan Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya. Kasih reaction-nya. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan diberi kesempatan untuk bertanya. Barangkali ada yang Ya, Mama Putu, Mama Putu. Mama Putu, silakan. Ya, selamat pagi, Bu, Bapak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru kelas 6A dan 6B. Saya salah satu orang tua siswa dari kelas 6A. Saya Mama Putu Sima. Saya ingin bertanya, Bu Maryam. Ya, silakan, Ibu. Tadi disebutkan bahwa untuk ujian praktek itu pendidikan agama Islam. Pertanyaan saya untuk yang selain Islam bagaimana, Bu? Karena tadi tidak disebutkan informasinya. Terima kasih. Ya. Baik, Ibu. Mohon maaf. Pada saat ujian praktek pendidikan agama, itu yang saya maksud itu ya agama Islam, ya agama non-Islam, semuanya
siswa akan mendapatkan ujian praktek, Ibu. Mohon maaf tadi tidak tersebut. Tapi tapi memang yang secara apa namanya prakteknya nanti baik yang non muslim pun semuanya akan mendapatkan ujian praktek. Begitu Ibu ya. Mohon maaf tadi tidak tersebut. Oke, baik Bu. Berarti intinya semua agama ada ujian prakteknya berarti ya Bu ya? Ya. Ya, terima kasih informasinya Bu. Iya, insya Allah semuanya ada ujian praktek. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih sama-sama Ibu. Silakan yang lain. Ada lagi Mama Galih, Mama Galih. Ya, silakan Ibu. Ya, Mama Gali silakan. Mama Galih di unmute aja dulu. Silakan Mama Galih. Ini Mama Galih bertanya lewat chat ini. Pertanyaan yang pertama, di mana orang tua peserta didik kelas 6 bisa melihat Sidanira. Yang kedua, di mana orang tua peserta didik bisa mengunduh format atau lembar validasi nilai Sidanira. Ya, baik. Mama Galih ya Mas Galih ya? Ya, Ibu. Mama Galih sama Mas Galih. Mama saya dong. Ya, nanti Bapak Ibu nilai Sidanira nanti kan akan diberikan dari Ibu wali kelasnya. Ya. Sudah disampaikan belum ya Miss Irna? Ya Bu, sudah kemarin sudah kita. Jadi nilai Sidanira itu nanti sudah disampaikan belum? Sampun satu-satu ke kita WA ke masing-masing putra-putrinya untuk dicek kembali sebelum kita kirim. Oke, ampun. Oh iya. Jadi Mama Gali kemarin sudah mendapatkan WA dari Ibu wali kelasnya atau Bapak wali kelasnya. Tolong dicek. Terus nanti akan ada surat persetujuan yang nanti juga akan dikirimkan dari pihak sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa diunduh, bisa untuk membuatkan surat persetujuan dan Bapak Ibu bisa tanda tangan di sana. Begitu ya Mama Galih ya. Nanti akan mendapatkan dari Bapak Ibu wali kelasnya. Begitu Mas Galih? Ya Ibu, melengkapi sedikit Ibu. Jadi kemarin itu sudah di-share melalui wali kelas. Ya, silakan Mas. Lembarannya itu di-download, lalu dicek. Di dalam lembaran itu ada 2 tabel. Tabel pertama adalah tabel yang data yang dimiliki sekolah berdasarkan kiriman orang tua juga kemarin setelah kita cross-check juga dengan rapot. Di kolom tabel yang kedua itu kosong isinya. Kalau masih ada kesalahan atau ketidaksesuaian dengan raport, silahkan diisi di kolom yang berbeda saja. Misalnya matematika kelas 4 semester 1 harusnya 85, tapi terteranya di situ 75 misalnya. Ya udah di matematikanya ditulis 85. Setelah itu di bawah ditulis nama orang tuanya, ditandatangani. Jadi nanti perbaikannya itu adalah kolom yang di atas itu nanti nggak kita input, tapi yang kita input nanti kolom yang di bawah sesuai perbaikannya saja. Gitu. Jadi yang lain-lainnya kita ngikutin yang di atas.
Ya, jadi itu sudah nilai Sidanira, perbaikannya ada di situ, pernyataannya ada di situ. Jadi kita nggak usah bolak-balik, udah lengkap dalam satu lembar. Kira-kira gitu, Ibu. Ya, makasih Mas Galih. Sudah, yang lainnya monggo silakan. Ya, Bu, menambahkan mengenai nilai Sidanira, kemarin saya dengan Pak Bar sudah japri ke masing-masing siswa, dan sudah direspon, sebagian besar sudah masuk ke data kami wali kelas, sudah kita kumpulkan, tapi memang belum kita serahkan ke Pak Galih karena masih kurangnya lumayan banyak ya. Nanti saya udah janji dengan Pak Galih itu hari Senin, terus kita informasikan ke anak-anak untuk hari Senin harap dibawa, yang kemarin hari Jumat nggak membawa, apabila ketinggalan tetap disusulkan di hari Senin besok tanggal 14. Ya. Begitu Bu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Miss Irna. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi anak-anak, Bapak Ibu yang memang belum mengumpulkan kembali, yang kemarin sudah diserahkan dari wali kelasnya, hari Senin tolong segera dibawa melalui putra-putrinya untuk disampaikan ke Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Yang lain, monggo. Masih ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu, dipersilakan. Ini ada pertanyaan juga, Bu, di chat. Ya. Mama Putu, tidak terdapat lembar pertama. Maksudnya gimana nih, Mama Putu? Ya, baik, mohon maaf Bapak Ibu Guru dan Pak Galih, mungkin saya yang kurang paham juga, masih kurang paham atau informasinya mungkin yang saya belum dapat lengkap karena kemarin memang HP saya sempat error gitu. Kalau tadi sempat disebutkan berarti ada dua bagian ya tadi Pak Galih ya, dua bagian, ada yang lembar pertama dan lembar kedua. Yang lembar pertama itu berisi daftar nilai yang sudah diinput, yang sudah diperoleh dari orang tua murid, begitu kalau saya tidak salah paham. Kemudian yang bagian kedua itu lembar kosong, lembar form validasi. Apakah betul demikian Pak Galih? Baik, ini saya sedikit ya. Ya. Ibu mohon maaf nih, jadi panjang sedikit di saya. Ya. Saya share screen sedikit ya. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak. Ya, sekarang sudah Mas. Sudah ya. Ya. Oke. Jadi lembarannya itu cuma satu Ibu. Cuma satu lembar aja. Satu lembar. Validasi nilai input Sidanira tahun 2021-2022. Nah, ini nanti ada nomor sama nomor peserta sama nama. Ini nilai yang sudah tertera. Ya. Di sini ada form perbaikannya. Nomor peserta dan nama ini sudah diisi, nanti sudah terisi. Nah, ini kosong nih. Jadi umpamanya, mohon maaf Pak Galih, ya? ini mohon maaf saya ini saya nggak dapat Pak yang bentuknya seperti ini. Yang saya mohon maaf juga Bapak Ibu Guru, mungkin kesalahan juga bisa jadi ada di saya. Saya tidak dapat form ini. Yang saya dapat di grup orang tua itu adalah yang hanya setengah saja, bagian bawah yang kosong Pak, setengah. Iya, betul. Itu pun Bu, tidak ada namanya. Makasih. Oh betul ya. Iya. Mohon maaf menanyakan. Baik, ini meluruskan sedikit ya, meluruskan sedikit. Untuk form ini kita tidak share di grup, ya, karena linknya masing-masing anak, ya, linknya untuk masing-masing anak itu berbeda. Jadi itu di Japri. Mungkin Miss Erna atau Pak Bar?
Pak Bar. Kalau Putu dari Pak Bar. Nanti kalau misalnya belum lengkap, nanti bisa saya kirim. Oh, iya, oke, Nah, baik, ya. Bu. Ya, mohon maaf, mungkin juga ada kesalahan di saya Ah. juga. Nggak apa-apa, Bu. Saling mengoreksi barangkali Ya, Ya. terlewatkan atau belum terbuka, terus ya, dari sini udah dihapus ya. Ya, nanti ya, mungkin kalau bagi yang belum dapat kali ya, nanti bisa menghubungi Miss Erna atau Pak Bar Iya. supaya nanti dapat linknya ya. oke, baik, Pak. Tinggal Terima kasih di-download. banyak. Ya, Ya, sama-sama. ya. Tadi ada lagi Mas Galih, tadi apa yang pertanyaan yang mana tadi? Yang melalui chat. Ya, Itu kurang lebih sama dengan Mama Putu tadi pertanyaannya, Bu. Seperti itu baik. yang kami alami itu seperti itu gitu. Oh gitu ya. Baik. Baik, nanti kalau misalnya ada yang terlewatkan atau masih ada yang belum lengkap, konfirmasi lagi ke Bapak Ibu wali kelasnya ya, Bapak Ibu ya. Ini ada yang bertanya. Selamat siang. Ya, Pak Bar. Ya, Pak Bar. Oke. Di chat, di foto tolong dilihat, Bu. Sudah saya kirim tapi belum dibuka, Bu. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Iya, sudah dari kemarinan itu. Oh iya, ya, karena- mohon maaf juga mungkin karena HP Ya, saya sempat error, mungkin tidak sempat masuk Pak Baryadi itu Sudah kemarin. centang 2, Bu. Sudah Oke. centang 2 berarti sudah bisa masuk. Sudah masuk dari kemarin itu. Nah, tolong tuh dibuka di foto ya, Bu ya. Di Putu berarti di anak saya ya, Pak, bukan di saya ya, Pak. Putu Sima ya? Iya, di foto Sima, Bu. Oh, di Putu Sima. Oke, baik. Baik, saya kira di HP saya. Ya, baik, saya kalau Semuanya gitu cek. di anak, Bu, semuanya di anak. Oh ya, baik. Ya, Oke, baik, Pak. iya. Terima kasih banyak, Pak. Ibu ya. Ini ada yang Baik. melalui chat, Bu. Ya. Untuk Silakan. teknis uprak agama seperti apa dan waktu pelaksanaannya dalam 1 hari atau seperti apa? Ya. Baik, Bapak Ibu. Semua mata pelajaran praktek itu bisa dilaksanakan melalui 2 cara. Baik langsung di sekolah, begitu juga penugasan untuk siswa di rumah. Nah, pada saat pelaksanaan di sekolah, ini pelaksanaannya ini dikasih waktu 2 hari. Ya, terjadwal hari Senin dan hari Selasa ini untuk praktek pendidikan agama, baik agama Islam maupun yang non-Islam. Begitu ya, Mas Galih. Kepada Bapak Ibu yang menanyakan, materi ujian praktek itu nanti kalau tidak selesai diujikan di sekolah, pasti akan diberikan penugasan-penugasan di rumah. Tetapi pada saat hari Senin dan Selasa besok, secara langsung, secara PTM, anak-anak mendapat tugas ujian praktek di sekolah. Gitu, Mas. Kepada Bapak Ibu yang bertanya. Silakan yang lain. Ya, jadwal dan ujian, baik ujian praktek nanti akan tersampaikan melalui wali kelasnya masing-masing setelah Zoom hari ini ya, Bapak Ibu. Setelah Zoom nanti jadwal akan di-share melalui WA grupnya masing-masing melalui Bapak Ibu wali kelasnya. Baik, yang lain monggo. Ibu, ini ada yang bertanya, Japri ke saya, Bu. Tentang surat Cidanira tadi. Ya. Baik, kalau nilai yang di tabel pertama itu sudah benar, kalau nilai yang di tabel pertama sudah benar, tabel yang kedua dikosongkan saja. Langsung mengisi nama orang tuanya siapa, tanggal, tanda tangan, kirim ke sekolah. Ya. Jadi kalau nilai di tabel pertama sudah benar, langsung isi nama,
tanggal, tanda tangan, kirim ke sekolah. Jadi yang tabel kedua nggak usah diutak-utik. Jika sudah benar, kosongkan saja. Ya. Kalau misalnya ada perbaikan, PKN semester 1, kelas 4 misalnya. Di sininya 75, harusnya 85. Langsung aja ditulis di sini 85. Setelah ditulis di sini, yang lain biarkan saja. Isi nama, isi tanggal, tanda tangan, kirim ke sekolah. Gitu ya. Biar nggak bingung ya. Jadi nanti yang sekolah input nanti yang ini, bukan yang ini lagi. Gitu. Jadi Sudah, sebenarnya lembar kedua yang kosong itu peruntukannya bagi ada nilai yang sudah diinput di lembar pertama itu ada kesalahan. ya. Kalau memang sudah tidak ada kesalahan, lembar kedua itu berarti kosong. Begitu ya, Bapak Ibu. Ya, kira-kira begitu. Ya, silakan yang lain. Maaf Bu, dari Ayah Helena. Ya, silakan. Ya, itu Bapak. yang lembar keduanya itu kan kalau ada perubahan otomatis kan harus melampirkan bukti otentifikasinya kan Bu ya. Dasar perubahannya. Iya, bukti Ya. rapotnya. Iya. Kalau selama ini kan itu Ya, bukti kita- rapotnya nanti dilampirkan melalui wali kelasnya. wali kelas ya. Ini selama ini kan kita yang isi sendiri tuh Bu yang lembar pertama. Sebenarnya kan kalau database sekolah kan bisa di counter sama rapot kita gitu ya. Harusnya dari awal lembar pertama dari sekolah nanti disamain sama yang punya kita gitu. Rapot yang kita terima di rumah kan gitu. Disamain kalau emang ada perubahan baru gitu. Jadi kita Ya. yang isi. Jadi kita saling ini ya, Pak. Iya. Cukup, Bu. Ya. Ya, baik. Ya, baik, Pak, sudah jelas. Mudah-mudahan dari pihak sekolah, dari pihak Bapak Ibu orang tua, kalau kita sama-sama cek and recheck, sama-sama melihat kembali ke depannya tidak ada kesalahan lagi yang menghambat pada saat anak nanti mau masuk ke SMP. Begitu ya, Bapak ya? Kita saling. Iya, Bu. Bu Ari, maaf. Ya, terima memberikan kasih, info Bapak. tambahan. Bu Ari, Ya, maaf. Saya memberikan info tambahan mengenai silakan Ibu. pertanyaan ayahnya Elena. Bapak Ibu semuanya, untuk pengisian nilai Sidanira sebetulnya prosesnya ada beberapa tahap. Yang pertama, itu kan putra-putri Bapak Ibu kan diminta untuk mengumpulkan rapot kelas 4 sampai kelas 6 ya. Nah, dari situ wali kelas itu mengisi data. Data berdasarkan rapot yang Bapak Ibu kirimkan. Nah, kemudian tahap yang kedua, dicek kembali oleh Bapak Ibu wali kelas di kelas 4 dan kelas 5. Dan untuk nilai kelas 6, Bapak Ibu wali kelas 6 juga mencek kembali. Itu tahap kedua. Tahap ketiganya dicek oleh Pak Galih. Tahap berikutnya lagi, khawatir kalau ada kesalahan, maka kita minta Bapak Ibu ikut ngecek kembali. Kalau ada kesalahan, biar ternyata sudah dicek sampai sekian kali, mudah-mudahan sih tidak ada nilai yang salah yang kita kirim ke dinas, sehingga tidak akan menghambat nanti terutama untuk jalur PPDB-nya. Begitu Bapak Elena dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa nilai yang kita kirimkan tidak murni dari Bapak Ibu yang mengisi. Terima kasih. Jadi Terima kasih validasi itu melalui berapa tahapan ya Pak ya? Terakhir dari pihak sekolah itu yang memvalidasi saya, ya kemarin yang memvalidasi saya terakhir. Nah, tetapi kami pun masih tetap minta kepada Bapak Ibu untuk sekali lagi melihat itu supaya
Kenapa kok berulang kali dan berulang kali? Supaya kita saling mengingatkan, ya. Saling mengingatkan apabila terjadi kesalahan itu sejak dini supaya cepat kita perbaiki dan nantinya tidak akan kendala pada saat anak mau masuk SMP. Begitu ya Pak. Jadinya memang kami sangat berhati-hati pada saat penginputan nilai SIDA NIRA ini. Karena ada selisihnya pasti nanti akan menjadi kendala. Pak? Silakan yang lain, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, masih ada atau memang sudah jelas semuanya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dokter, Bu Purnama Fitri. Bu, maaf. Ya. Mungkin kan memang pastinya anak-anak kalau selama hampir 2 tahun ini kan pastinya mereka di rumah. Ya tentu saja terkadang kita sebagai orang tua ada membantu ya Bu. Kalau nanti Betul. kalau nanti akhirnya mereka harus memang mandiri, mungkin ada soal-soal atau yang sering-sering di setahun atau beberapa tahun sebelumnya, mungkin kita bisa berikan atau mungkin kita ada info, jadi bisa dipelajari terlebih dahulu untuk anak-anak. Mungkin juga kalau dilihat dari yang sebelum-sebelumnya kan Bu, itu berdasarkan nilai raport anak-anak semua dan berdasarkan nilai akreditasi sekolah ya Bu ya. Untuk masuk sebagai syarat ke jenjang yang lebih tinggi juga, mungkin artinya kami sebagai orang tua pastinya akan berusaha semaksimal mungkin supaya anak-anak ini secara mandiri dia mendapatkan nilai terbaik. Mungkin nanti jika tentunya pihak kami harapkan ada kerjasama juga dengan pihak sekolah, jadi tetap anak-anak ini bisa mendapatkan minimal negeri yang mereka inginkan. Begitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter. Jadi begini, pada prinsipnya dan kita sudah memahami dan memang waktu belajar anak itu banyak tersita karena situasi yang memang tidak memungkinkan untuk anak harus mendapatkan pembelajaran maksimal di sekolah. Tetapi dengan sisa waktu yang mungkin tidak banyak ini, kami kemarin beserta Bapak Ibu Guru kelas 6 sudah berkomitmen, bersepakat untuk memberikan drilling kepada anak-anak, yang mana kemarin adik-adiknya BDR, anak kelas 6 juga tetap saya PTM-kan, karena mengingat waktu belajar anak-anak itu sangat sempit. Mudah-mudahan Bu Dokter, kekhawatiran kita semuanya, jadi kekhawatiran ini bukan untuk Bapak Ibu semuanya, kami selaku Bapak Ibu guru di sekolah pun juga khawatir karena memang materi yang seharusnya maksimal tersampaikan ke anak-anak akhirnya terkurangkan karena memang waktu yang membatasi anak-anak untuk mendapatkan itu semuanya. Tapi kami tetap berusaha semaksimal mungkin beserta Bapak Ibu guru kami di kelas 6 untuk mendrilling anak-anak, dan alhamdulillah kemarin informasi dari Bapak Ibu guru wali kelasnya nilai apa Miss? PAT ya Miss ya? Nilai PAT yang kemarin diujikan ke anak-anak itu sebenarnya kami agak pesimis, tapi alhamdulillah kenyataannya nilai PAT kemarin itu anak juga banyak yang mendapatkan nilai 100. Berarti kan anak-anak juga sudah mempunyai kewajiban dan anak-anak punya tanggung jawab yang luar biasa tentang tugas-tugas yang disampaikan oleh gurunya.
Dan perlu Bapak Ibu ketahui, memang materi yang tersampaikan di dalam masa pandemik ini, kurikulumnya tidak sesuai atau tidak seperti kurikulum pada saat situasi normal, Ibu Dokter. Jadi kurikulumnya itu disederhanakan, ya, disederhanakan agar supaya anak-anak bisa menguasai, bisa memahami kurikulum yang sudah disederhanakan ini. Mudah-mudahan karena KD yang ada di kurikulumnya itu sangat sederhana, anak-anak bisa memahaminya dengan maksimal. Tetap kita akan berusaha keras, Bu Dokter ya. Mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya. Yang terpenting anak sehat itu nomor 1. Kemudian mohon doanya Bapak Ibu guru kami juga sehat. Jadi sisa waktu yang tinggal beberapa lama ini bisa dimaksimalkan, diefektifkan untuk pembelajaran tatap muka supaya anak-anak betul-betul pada saat menghadapi ujian nanti sudah siap. Begitu Bu Dokter ya. Terima kasih Bu Dokter semangatnya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain Bapak Ibu. Makanya nanti mohon maaf Bapak Ibu, walaupun pemerintah masih mencanangkan PTM itu 50%, tetapi wabil khusus anak-anak kami kelas 6, nanti mulai besok sudah 100% saya PTM-kan, tetapi dengan sesi. Dengan sesi itu maksudnya 50% sesi pagi, 50% lagi sesi siang, itu bergantian. Tujuannya supaya apa yang seharusnya kami drillkan ke anak-anak semuanya bisa diterima untuk anak-anak dalam menghadapi ujian akhir nanti. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Ibu. Ya, masih ada yang ingin disampaikan? Kalau sudah cukup, saya kembalikan ke Miss Erna. Silakan Miss Erna. Terima kasih Bapak Ibu dari saya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin disampaikan lagi pada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Miss Erna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menanggapi. Untuk berikutnya, monggo Pak Bar dipersilakan selaku wali kelas untuk memberikan ya beberapa informasi kepada Bapak Ibu orang tua siswa. Monggo Pak Bar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu semuanya yang ikut dalam kegiatan Zoom ini. Saya rasa untuk info sudah banyak tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Hanya berkaitan dengan kegiatan praktek, ujian praktik. Karena ujian praktik itu ada 2 shift. Ibu Erna tadi sudah menyampaikan belum ya? Belum Pak Bar. Oh, belum, baik. Belum Pak. Ya, jadi tekniknya nanti agar jangan sampai lupa
atau jangan sampai salah sip. Maka setelah jadwal disampaikan kepada putra-putri dan pada orang tua agar dilihat, saya hari ini misalnya Senin besok itu yang pagi untuk agama kelas 6A sipnya, yang siang setelah pada sekitar pukul 10 adalah kelas 6B untuk bahasa Indonesia. Nah, contohnya seperti itu pada hari Senin. Jangan sampai hal itu nanti salah baca jadwal hingga salah masuk sekolah, sudah berangkat dari rumah, ternyata tidak pas hari dan jam yang harus diujikan kepada anak-anak. Dengan demikian Bapak dan Ibu, berkaitan dengan praktik besok, tolong anak-anak disiapkan untuk bahasa Indonesia misalnya. Konteksnya tolong anak-anak tetap dilatih untuk menulis yang baik dan benar. Tuh. Penulisan baik dan benar untuk bahasa Indonesia tentunya sangat diutamakan karena berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti tolong dilihat pesan saya, setiap anak meminta orang tuanya untuk anaknya menulis dan dibaca, diminta membaca. Khawatir juga apa yang ditulis oleh anak-anak itu sendiri tidak bisa membacanya. Jika ujian nanti ada membaca, ada menulis. Pesan Bu itu penting sekali karena berkaitan dengan anak-anak, karena selama kurang lebih 2 tahun tidak menulis dengan benar ada di sekolah gitu, kami semuanya agak kesulitan memandu dari awal dalam penulisan ini. Karena sebenarnya dari kelas 4 itu sudah tidak latihan menulis. Latihan menulis itu kelas 1, 2, dan 3 dengan menggunakan garis 5 itu. Buku bergaris 5 itu. Kelas 4 itu sebenarnya harusnya sudah lancar. Namun karena dia belajar di rumah, hingga pembimbingan dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 juga ini, waktu pandemi ini jadi kurang maksimal. Tolong orang tua untuk melihat kembali tulisan anak dan diminta untuk membacanya. Kontrolnya di situ saya minta. Berikutnya Bapak dan Ibu, berkaitan dengan ujian, materi ujian untuk ujian sekolah, materi ujian sekolah itu nanti akan dikembangkan karena sekolah sudah mendapatkan kisi-kisi, biasanya nanti akan dipandu pengembangannya melalui kisi-kisi itu, Bu. Itu nanti setiap anak akan mendapatkan panduan sejauh mana pengembangan dalam pembelajaran itu. Bukan rahasia lagi, karena itu untuk umum. Ya. Jadi pengembangan nanti setelah ujian praktik, maka anak-anak akan dipandu langsung pembahasan pengembangan dari kisi-kisi. Bukan untuk menjawab soalnya, bukan. Tapi pengembangan materi yang berada dalam kisi-kisi itu, yang akan disampaikan oleh setiap gurunya. Tahapannya jangan sampai nanti ada gambaran anak saya di rumah seperti apa, nanti ujiannya kayak apa. Jadi untuk ujian nanti akan sudah terarah melalui panduan kisi-kisi. Kurang lebih itu Bapak dan Ibu, berkaitan dengan kembali ke ujian praktik. Untuk ujian praktik terutama nanti mungkin di bahasa akan dijelaskan, disinggung oleh Bu Irna lagi. Untuk IPA, kegiatan praktik IPA, Bapak dan Ibu, ada 2 jenis yang dipraktikkan. Yang pertama,
adalah untuk kegiatan latihan merangkai listrik yang akan diujikan rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Sudah dilatih di sekolah. Dan di awal semester barangkali anak-anak juga sudah latihan itu. Tolong nanti alat dan bahannya Bapak Ibu yang menyiapkan. Jangan sampai nanti ke sekolah tidak membawa alat dan bahannya. Jikalau di saat di sekolah anak-anak sudah dijelaskan tentang alat dan bahannya. Tinggal menanya, nak mana alat dan bahan catatannya? Kalau belum siap, maka masih ada waktu Ibu dan Bapak untuk mempersiapkan alat dan bahannya. Sekarang yang kedua adalah, tadi ya Bu, mengapa kok diambil rangkaian listrik Pak? Jadi pembelajaran untuk IPA ini kira-kira yang nantinya akan bermanfaat bagi anak-anak. Karena kehidupan kita ada di Jakarta, tidak lepas dari kehidupan tentang hal listrik itu setiap hari, maka sebagai dasarnya adalah itu yang terpenting yang harus dikuasai oleh anak. Cara mendasarnya. Yang kedua adalah tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia, langkahnya bagaimana Pak yang harus dilakukan? Sejauh-jauh hari anak-anak sudah disampaikan juga. Anak-anak menggambar. Gambarlah pencernaan makanan pada manusia. Gambar. Terus nanti jelaskan. Menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia dengan gambar yang dibuatnya. Tahapan yang kedua itu. Nah, kalau nanti pada rangkaian listrik belum selesai, waktunya tidak selesai untuk yang kedua, untuk yang pencernaan makanan, maka dalam pencernaan makanan nanti akan dilakukan anak menjelaskan melalui video dan nanti akan dikirimkan ke sekolah. Divideokan. Kalau nanti tidak selesai berada dilakukan di sekolah. Jadi untuk materi IPA-nya ada 2 jenis tadi. 1 tentang rangkaian listrik, 2 menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia. Berikutnya untuk pembuatan melukis di caping yang sudah ada kesepakatan. Nah, Bapak Ibu, jika caping atau topi kawah ya, anak-anak sudah memilikinya, maka berikan warna dasar bebas. Silakan diberikan bebas warna dasar secepat mungkin. Pilih warna sesukanya apa. 1 warna, kalau putih ya putih semuanya. Kalau mau kuning, kuningin semuanya. Kalau mau dasarnya merah, merahin semuanya. Kalau mau dasar hijau, hijauin semuanya. Hingga catnya nanti kering dulu. Setelah dicat dasar kering, warna itu sudah kering, maka nanti akan diminta, akan disampaikan, anak-anak menggambar, melukis dasarnya nanti, dasar yang akan dibatik itu di rumah. Jadi membabonnya ya, melukisnya dasarnya dengan pensil itu di rumah. Di sekolah nanti melukis cat yang keduanya. Melukis dengan catnya nanti setelah diberikan lukisan pakai pensil, barulah di sekolah. Agar dalam 1 hari nanti selesai. Kalau dari awal sampai akhir di sekolah, saya percaya tidak akan selesai. Jadi awali kegiatan di rumah, memberikan cat dasar, dan memberikan lukisan batiknya.
itulah yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan ujian praktik yang kira-kira nanti akan dilakukan oleh anak-anak. Untuk agama barangkali akan disampaikan oleh Ibu Erna, Erna Agama dan Erna Tri, Erna Harta dan Erna Tri. Terima kasih, kami baru bisa menyampaikan sejauh itu untuk kapasitas kami. Sekian Bu, terima kasih Bapak. Dan saya kembalikan ke Ibu Erna sebagai pembawa. Silakan Bu Erna. Oke, terima kasih Pak Bar. Mudah-mudahan penjelasannya dapat dipahami. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Monggo Bapak Ibu. Saya izin bertanya, boleh Bu? Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Baryadi atas penjelasannya. Mohon maaf, mau bertanya lebih jauh Pak. Tadi Bapak menyebutkan, sempat menyebutkan bahwa itu bentuknya adalah batik. Apakah memang melukisnya nanti harus dengan motif batik ataukah memang itu dibebaskan pada anak? Terima kasih Pak penjelasannya. Baik. Silakan Pak Bar. Oh ya, baik Bu. Di awal akan kami seragamkan beraneka jenis motif batik Bu. Namun jika ada orang tua yang akan punya ide yang lain, akan kami persilahkan. Tapi ide kami tadi awalnya adalah batik. Jadi silakan aja di batik apa kayak gitu, batik apa. Motif batik. Batik Nusantara, Pak. Batik Nusantara. Batik Nusantara. Baik Pak, terima kasih informasinya Pak Baryadi. Iya Bu ya. Bapak Ibu yang lain barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum, saya Mama Aini. Waalaikumsalam. Saya mau ada sedikit pertanyaan untuk yang masih melukis di caping. Kalau seandainya misalnya untuk motif menggunakan motif geometri misalnya gitu ya. Jadi bukan melukis bebas tapi motif geometri, bukan batik berarti ya Pak ya, Bapak Ibu. Lalu itu bertanya saya apakah diizinkan. Yang kedua adalah untuk penggambaran motif tersebut yang di rumah. Misalkan ide awal anak gitu ya, ide awal anak dia bilang saya nggak kasih warna dasar karena dia sudah ada ide sendiri begitu dengan gambar motif geometri itu. Lalu di rumah misalnya dia sudah membuat polanya dengan spidol, misalnya spidol hitam gitu ya. Itu bagaimana? Apakah diizinkan atau tidak? Gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Aini. Silakan Pak Bar. Baik. Seyogianya Bu, sebaiknya diberikan warna dasar. Kalau tidak diberikan warna dasar, nanti barangkali akan tampak kurang, karena tampak kurang bagus. Nah, jadi ada bambu-bambu yang mereka tidak bisa untuk tertutup. Apa kira-kira dalam melukis nanti semua bambu bisa tertutup kalau tidak diberikan warna dasar, Bu? Kira-kira itu. Kalau ini saya anak saya sudah menyampaikan ke saya juga sempat bertanya gitu ya Pak. Jadi idenya dia itu yang saya tangkap. Jadi dalam satu caping itu akan dia penuhi dengan motif geometri yang seperti tadi saya katakan itu. Lalu memang ada sedikit, dia bilang, jadi ada sedikit garis-garis yang justru dia mau menampilkan anyaman bambunya itu. Menurut dia begitu ya Pak ya. Jadi makanya saya diminta untuk menanyakan ke Bapak Ibu guru gitu disampaikan. Demikian Pak. Oke, Bu. Mungkin gini kali, mohon maaf Pak Baryadi, Ibu tambahkan sedikit ya. Begini Ibu,
ini kan sebenarnya masuk ke ujian praktek mata pelajaran SBDP ya. Di SBDP itu sendiri kan ada keterampilan, ada melukis, ada kesenian atau seni musik atau seni tari, semuanya itu masuk ke dalam SBDP. Nah, untuk kenapa tadi Pak Baryadi menyampaikan tema melukis di caping ini temanya batik? Nah, karena ini mewakili dua sub SBDP itu, yaitu keterampilan dan seni lukisnya itu. Karena materi seni lukis itu temanya batik, maka sekaligus nilai lukis itu dan nilai keterampilan itu supaya praktis, maka oke, ya sudah caping dilukis dengan temanya batik. Jadi nilainya itu nanti 2, Ibu. Nilai keterampilan caping itu sendiri sebagai nilai hastakarya anak-anak, dan nilai lukisnya yang tadinya seharusnya lukis itu kan dituangkan ke lembaran kertas begitu, yang biasa-biasa, yang kemarin-kemarin. Tapi kita untuk sekaligus supaya ada 2 nilai yang tercover dalam tugas anak itu, maka ya sudah melukis di caping. Ini nanti ada nilai 2 dari nilai seni lukisnya dan dari nilai hastakaryanya anak-anak. Jadi kalau misalnya lukisan yang dituangkan di caping itu nanti bentuknya geometri atau bangun-bangun geometri, berarti sudah tidak sesuai dengan tema yang tadinya anak harus melukis di dalam lembaran kertas. Seperti itu, Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ya. atas penjelasannya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bu Ari atas penjelasannya. Terima kasih Mama Aimi yang sudah bertanya biar lebih jelas kenapa diminta untuk melukis batik di caping. Mungkin Bapak Ibu yang lain? Ya, batiknya umum aja Ibu. Batiknya itu kan dari Sabang sampai Merauke, batik Nusantara. Nuansanya batik Jawa atau batik apapun, monggo silakan bebas. Jadi tidak terpaku, oh batik itu harus seperti batik yang ada di Solo atau Jogja atau tidak. Batik itu batik Nusantara. Jadi termasuk batik Betawi misalnya. Batik Betawi itu ada nuansanya ondel-ondel misalnya. Monggo silakan gitu. Oh ini berarti khas batik Betawi atau DKI gitu, boleh. Jadi nuansa-nuansa batik tiap-tiap daerah itu kan berbeda-beda. Intinya nuansa batik yang menggambarkan batik Nusantara. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih Bu Ari. Bapak Ibu yang lain dipersilahkan. Selamat siang Miss, Mama Nathan mau nanya Miss. Selamat siang. Siang Ibu Ari, Pak Bar, Miss Erna. Ya silakan Ibu. Mohon maaf, saya mau nanya mengenai caping ini, berarti apakah boleh dari sekarang dikerjakan di rumah atau nanti harus full di sekolah? Maksud saya dalam hal pewarnaan motif batiknya. Jadi di rumah itu hanya dasar, kemudian pola itu dari rumah, nanti di sekolah mengerjakan pewarnaan batik atau gimana? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga Pak Bar. Betul Bu, seperti yang Ibu sampaikan itu betul. Jadi di rumah itu dari sekarang sudah boleh diberikan untuk warna dasarnya, karena agar kering itu. Agar cepat kering, makin kering makin bagus. Terus diberikan pola dasar tadi. Pola dasarnya tadi menggambar, melukisnya itu. Melukisnya itu ada di rumah. Jadi sudah ada dapat 22 poin itu nanti di rumah ada penilaiannya. Nah, untuk mengecat warnanya gitu, itulah baru yang di sekolah. Cat warna yang terakhir. Melukis warna terakhirnya baru yang di sekolah. Di sekolah hanya mengerjakan 1 tadi Bu.
ya kita semuanya harus memaklumi karena terbentur dari waktu yang sangat sempit itu. Kalau semuanya dikerjakan dari sekolah, tidak ada yang selesai. Jadi maka ada pembagian, mana yang harus dikerjakan di rumah, mana yang harus di sekolah. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kepala Sekolah, memang ada tahap-tahap dan ada unsurnya itu tadi, seperti di Bu Kepala Sekolah tadi. Betul, Bu? Baik. Seperti yang Ibu sampaikan tadi sudah betul. Baik. Bisa Terima dikerjakan kasih. di rumah dari sekarang, mulai pewarnaannya yang sudah ada. Terus Ya. mulai untuk memberikan pola. polanya. Baik. Pola. Ya. Batik Nusantara tadi ya Bu ya. Ya. Baru di sekolah nanti waktunya adalah melukis cat dengan catnya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Bar. Terima Ya. kasih. Terima kasih Pak Bar atas penjelasannya, dan terima kasih Mama Nathanael yang sudah bertanya agar lebih jelas untuk pelaksanaan ujian praktek SBDP. Bapak Ibu yang lain, monggo dipersilakan. Kalau masih ada yang akan ditanyakan. Baiklah, kalau belum ada, nanti sekiranya ada yang mau bertanya, kami tetap terbuka ya. Saya akan menambahkan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ari, Pak Bar, Pak Gali, mengenai persiapan dan pelaksanaan ujian sekolah. Nah, dari saya ingin menambahkan untuk ujian praktek bahasa Indonesia, dan anak-anak sudah dilatih beberapa kali. Nah, itu nanti meliputi menulis dan membacanya itu teks pidato yang sudah dibuat. Nah, nanti di sekolah diminta menulis kembali. Mungkin sudah berkali-kali, mudah-mudahan anak-anak semakin baik hasilnya untuk bahasa Indonesia. Kemudian untuk IPA tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bar, meliputi 2 rangkaian listrik dan menjelaskan atau mempresentasikan tentang fungsi alat-alat pencernaan pada manusia dengan media gambar yang dibuat oleh siswa itu sendiri. Pembuatan gambar tentang alat pencernaan manusia dibuat di rumah. Kemudian apabila untuk materi yang kedua tentang pencernaan manusia itu tidak selesai, bisa jadi ujiannya selain di sekolah akan diselesaikan dalam bentuk video. Untuk ujian praktek yang berikutnya adalah SBDP. Untuk SBDP meliputi ada seni musik, kemudian vokal, keterampilan, dan melukis. Nah, untuk keterampilan dan melukis tadi sudah dijelaskan, saya ingin menambahkan tentang seni musiknya. Anak-anak diminta mengirimkan video untuk memainkan alat musik bebas, apa saja, lagunya bebas, dengan durasi maksimal 2 menit untuk alat musiknya ya. Boleh alat musik, harmonika boleh, suling boleh, pianika boleh, piano boleh, gitar, pokoknya segala macam alat musik boleh. Mudah-mudahan dari sekian alat musik anak-anak ada yang dikuasai ya. Itu untuk musik. Kemudian untuk lagu, untuk vokal anak-anak diminta untuk menyanyikan lagu, yaitu 1 lagu wajib Tanah Airku, ciptaan Ibu Sud. Kemudian yang kedua lagu daerah Betawi, lagunya Kicir-Kicir. Nah, itu nanti pelaksanaannya di sekolah. Nah, untuk ujian praktek agama tentu ada 3. Kemungkinan sudah dijelaskan oleh ibu guru agama masing-masing, yaitu tentang dari agama Islam, agama Kristen, kemudian Hindu. Dan untuk agama Hindu, selain ujian praktek yang dari sekolah atau ujian-ujian lain dari sekolah,
tentunya ada nilai dari sanggar. Nah, nanti dari sanggar dan dari sekolah nilainya akan digabung sehingga nilainya dari dua sumber ya, sanggar dan sekolah. Nah, untuk agama Islam dan agama Kristen seperti biasanya dari Bapak Ibu guru di sekolah. Kemudian untuk PJOK, ujian prakteknya disampaikan oleh Bapak Guru PJOK, Pak Sofan. Sudah ke anak-anak, nanti tentunya kami selaku wali kelas akan menandaskan kembali materi apa saja yang harus dipersiapkan untuk pelajaran dari agama sampai yang terakhir adalah bahasa Inggris ya. Untuk bahasa Inggris juga nanti ada nilai prakteknya. Itu untuk ujian praktek. Selanjutnya saya menambahkan tentang, nah setelah ujian praktek ada ujian sekolah yang dimulai tanggal 11 sampai 18 April. Nah setelah ujian praktek ada sela waktu untuk mempersiapkan ujian sekolah. Mohon supportnya, dukungannya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat, kita semuanya sehat. Amin, amin. Sekian waktu itu akan mempersiapkan anak-anak ujian sekolah yang materinya tentunya dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, karena waktunya itu hanya sekian hari, ya nanti kita mempersiapkannya langsung disesuaikan dengan kisi-kisi yang ada. Nanti kisi-kisi yang ada di sekolah kita share ke Bapak Ibu barangkali Ibu tambahan dari saya selaku wali kelas. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Selamat siang, Miss. Mama Nathan. Ya, selamat siang. Saya mau nanya mengenai ujian praktek IPA, Miss. Ya. Itu kan ada menggambar pencernaan manusia, sistem pencernaan manusia. Itu digambarnya di mana ya, Miss? Apa kertas gambarnya, maksud saya ukurannya berapa? Atau bebas? Saja dibebaskan. Lebih besar lebih baik. Mungkin baik. lebih. Yang penting intinya biar anak-anak itu ini hasil karya sendiri, kemudian menjelaskannya lebih detail sesuai dengan apa yang dia gambar. Baik. Yang selama ini sih biasanya ini A4. Baik, Miss. Ya. Monggo Pak Bar mungkin ingin menambahkan mau sebesar apa ukurannya? Baik. Fungsi daripada gambar itu nanti akan digunakan sebagai peraga menjelaskan. Jadi saat menjelaskan nanti ada gambarnya ini, ada gambar peraga. Jadi saat dia menjelaskan tentang mulut, mereka akan menunjukkan mulut, segala fungsi mulut dan apa yang dihasilkan oleh mulut, itu akan ditunjukkan dengan peraga di gambar itu. Sampai seluruhnya sampai di pembuangan kotoran yang terakhir. Jadi fungsi gambar yang digambar nanti makin besar, makin bagus, makin anak-anak makin bisa menggunakannya. Jadi gunanya akan digunakan anak itu sendiri untuk menjelaskan saat mereka menjelaskan tentang pencernaan makanan. Jadi ukurannya ya makin besar makin bagus lah gitu. Intinya gitu. Jangan sampai nanti digambarkan di buku tulis yang kecil gitu, akhirnya dia sendiri nanti kesulitan untuk menjelaskannya gitu. Jadi itu ya Bu ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Ya, terima kasih Miss Erna, Pak Bar. Sama-sama Bu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Saya izin tanya, Miss Erna, Pak Baryadi. Untuk gambar pencernaannya itu dilakukan di sekolah atau nanti sudah jadi dibawa ke sekolah? Jadi maksudnya dikerjakan di rumah, nanti di sekolah tinggal menjelaskan, atau semuanya dikerjakan di sekolah? Terima kasih. Ya, baiklah Ibu. Digambar di rumah. Nanti sampai sekolah tinggal menjelaskan saja. Baik, terima kasih Miss Erna. Ya, sama-sama Bu.
Silakan Bapak Ibu, barangkali masih ada unek-unek lagi. Mama Galih, Miss Erna. Ya, silakan Ibu. Kalau untuk praktik bahasa Inggrisnya ada bocorannya nggak apa? Temanya apa mungkin gitu? Oh iya, nanti materinya akan kita ingatkan selalu kepada anak-anak sebelum pulang, terus nanti sorenya kita inikan lagi. Biar Bapak Ibu yang di rumah juga ikut bantu mempersiapkan ujian praktek anak-anak. Itu mereka praktek sendiri, monolog atau dialog? Kemungkinan nanti ada monolognya, ada dialognya. Dialognya dengan Bapak Ibu guru penguji tentunya. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Pak Bar, ada yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup, sudah dijelaskan tadi. Di bahasa Inggris tadi Bu sedikit. Ya Pak, silakan. Pertama, setiap anak akan memperkenalkan dirinya sendiri, ya, itu dalam bentuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi secara lisannya diminta untuk berlatih untuk memperkenalkan dirinya dalam bentuk bahasa Inggris. Dan lingkupnya biasanya juga dengan keluarga. Perkenalan diri keluarga itu wajib itu pokok ya. Sedangkan untuk pertanyaan yang lain itu dari tim penguji nantinya. Kira-kira itu loh yang perlu diketahui secara mendasarnya itu. Terima kasih. Ya Pak Bar, terima kasih. Intinya memperkenalkan diri dan bercerita tentang keluarga, ya Pak Bar. Minimal itu. Nah, setelah tambahannya ke sana. Minimal itu harus bisa itu. Secara dasarnya. Memperkenalkan diri dan bercerita tentang keluarga masing-masing. Nanti tambahannya kita infokan di ini ya Pak Bar tentang materi ujian praktek ya. Ya Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin mewakili yang lain kalau ada yang kurang jelas. Monggo Bapak Ibu, masih dipersilakan. Dikit Miss. Ya, silakan Pak Galih. Ya, barusan saya cek absen baru 28. Mohon Bapak Ibu ya mengisi absen, linknya udah saya share di chat. Makasih Miss. Ya, makasih Pak Galih. Bapak Ibu silakan yang belum absen. Untuk absen, linknya ada di kolom chat. Monggo Bapak Ibu dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan kembali. Maaf Bu Erna, Pak Bar, Bu Ari, Ya. untuk ujian praktek IPS memang nggak ada ya Bu? Takut saya terlewat. Nggak ada. Tidak. Oh, alhamdulillah. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tuanya Rasta Maulana dari kelas 6B. Nah, intinya aja saya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Pak Baryadi, Miss Erna, Bapak Galih, dan semua wali murid orang tua kelas 6A dan B. Saya udah percaya dan yakin semua ibu bapak guru sebelum menjelaskan atau sebelum menjalankan pekerjaan itu pasti sudah dijelaskan dengan jelas, saya sudah yakin. Nah, saya cuman menginginkan atau mohon, tentunya semua orang tua mengharapkan selepas dari kerja keras bapak guru dan ibu guru juga anak-anak kita semua itu, kita mohon atau semua orang tua punya permohonan biar nanti semua anak-anak kita itu bisa masuk negeri dengan baik. Nah, permohonan saya, adakah
hubungan intern atau ekstern antar sekolah kelanjutan, misalnya kalimat bentuk apapun wujud itu terserah Bapak. Misalnya, contoh misal aja, Pak, sama guru anak sekolah yang lain, Pak nitip anak-anakku kalau misalnya yang mau daftar di sekolah ini tolong diterima misalnya itu. Jadi maksud saya dari pihak sekolah 011 itu ada referensi lah ke antar sekolah yang lain biar anak-anak kita itu bisa masuk negeri semua dengan program. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Monggo silahkan mungkin Ibu Ari. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Ini pertanyaan sekaligus permohonan ya. Ya, begini Bapak. Sebenarnya apapun nanti hasil yang didapat oleh anak-anak untuk ujian ini sebenarnya tidak terpengaruh atau tidak berpengaruh untuk masuk ke SMP negeri nanti. Nah, ujian ini kan hasilnya untuk menentukan kelulusan. Kalau mau masuk ke SMP, itu dasarnya dari nilai Sidanira. Nah, nanti biasanya Bapak kalau sudah mau musim PPDB atau pendaftaran ke sekolah-sekolah SMP ataupun SMA, itu sekolah-sekolah kami sudah diperlihatkan, oh ini loh grade-nya ke SMP itu nilainya sekian. Ke SMP 85 sekian, ke SMP ini sekian, sekian, sekian itu sudah ada. Nah, sekarang pun kami pihak sekolah tidak bisa menjamin atau menentukan, oh berarti kalau nilainya 9 bisa masuk ke SMP 85. Tidak bisa juga seperti itu. Karena apa? Kita lihat perolehan dari nilai anak-anak usia SD di rayon di mana sekolah itu nanti akan mendaftar. Begitu Bapak ya. Jadi kami tidak tahu, oh nilai anak-anak kami di 11 bagus-bagus. Tapi kita belum tahu nilai yang didapat dari sekolah lain. Apakah lebih bagus, apakah lebih kurang bagus dari nilai anak kita. Kalau seandainya nilai yang didapat dari anak-anak dari sekolah lain lebih rendah dari nilai anak-anak kita, tentu kesempatan itu berada di anak-anak kita. Tapi kalau nilai itu ternyata di sekolah lain itu nilainya lebih bagus dari anak-anak kita, tentu kesempatan atau peluang itu lebih besar didapat oleh anak-anak mereka. Jadi intinya kami tidak bisa menjamin dan tidak berani menjamin Bapak. Tetapi nanti ada konsultasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Kiranya anak saya lebih pantas mendaftar kemana. Nah, ada biasanya memang orang tua itu minta pertimbangan. Minta pertimbangan itu kualitas anak saya seperti ini. Selayaknya lebih pasnya mendaftar kemana ya? Nah, supaya spekulasinya tidak apa ya, atau tidak terjebak dari spekulasi yang kurang ada pertimbangan, maka yang harusnya diterima di negeri akhirnya nggak diterima. Begitu ya Bapak ya. Ya, nanti kita lihat dulu perolehan nilai yang didapat anak-anak kita. Sekiranya lebih pas masuk ke SMP negeri yang mana. Harapannya sih SMP negeri manapun itu, anak-anak kita semuanya bisa masuk ke SMP negeri. Sama harapan kami, Bapak Ibu guru, dengan Bapak Ibu orang tua siswa itu sama. Semua siswa bisa tertampung, bisa diterima di SMP negeri. Mudah-mudahan
harapan kita semuanya bisa terkabul dan bisa terrealisasi. Begitu ya Bapak ya. Ya. Baik, silakan. Terima kasih Bu Kembali. Ari. Silakan. Nggih. Bapak Ibu yang lain barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Mama Nathan, Miss. Ya, silakan Mama Nathan. Maaf mengenai uprak IPA, satu lagi tadi ketinggalan. Saya mohon arahan untuk rangkaian listrik itu semuanya dibuat di sekolah, apa penjelasan pemaparan di sekolah, terus rangkaiannya sendiri dibuat dari rumah, Miss? Baik. Ya, terima kasih, Pak Bar. Ya, terima kasih. Silakan Pak Bar. Untuk membuat rangkaian listrik semuanya di sekolah. Jadi anak hanya membawa bahan dan alat yang dari rumah. Jadi sejak memotong kabel, kalau kabelnya belum dipotong, belum terlanjur dipotong, itu di sekolah. Mengupas juga di sekolah. Mengupas kabel yang akan untuk disambungkan, gitu. Semuanya di sekolah untuk rangkaian listrik. Terima kasih, barangkali jelas. Baik Pak, terima kasih Pak Bar. Ya. Terima kasih Miss Erna. Terima kasih Pak Bar. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Masih dibuka kesempatan untuk bertanya. Sambil Mama Irfan, Miss, menunggu. Mama Irfan. Ada Mama Irfan. Oh, di ini ya. Pakai cat ya. Siang Bapak Ibu guru, kalau untuk warna akrilik apabila kurang apa bisa dikirim ke sekolah? Bisa Bu, ini mengenai ujian praktek SBDP ya. Nah, kami menambahkan untuk SBDP nanti juga sekolah menyediakan cat warna, ada warna primer yang jelas ada warna merah, kuning, hijau. Satu lagi napa nggih Pak Bar? Biru. Biru. Nggih. Merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, apabila orang tua ingin menambahkan, mengirimkan yang sudah dipakai di rumah, mau dikirim ke sekolah, monggo dipersilakan. Tetapi sekolah juga menyediakan, jangan sampai ketika ujian praktek terkendala karena catnya tidak ada. Nah, tetapi untuk yang cat dasar, seperti info semula, tetap dari rumah. Demikian Bapak Ibu. Mungkin barangkali ada yang lain lagi. Monggo silakan. Nathan, Miss. Ya silakan Bu. Mohon maaf saya banyak nanya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan mewakili yang lain mungkin yang lain. Silakan. Ini mohon arahan mengenai uprak SBDP. Tadi kan disampaikan bahwa untuk seni musik itu siswa memainkan alat musik ditambah lagunya durasi kurang lebih maksimal 2 menit. Itu siswanya rekaman pakai pakaian, maksud saya tampak siswanya atau hanya suara aja, Miss? Terus kalau misalnya tampak siswanya itu pakaiannya apa batik sekolah atau merah putih atau bebas? Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk SBDP, seni musik itu berupa video. Tentunya diperlihatkan siswanya ketika memainkan alat musik. Nah, ketika memainkan alat musik itu yang dinilai adalah memainkan alat musiknya. Andaikan ketika memainkan alat musiknya itu sambil bernyanyi, nilai bernyanyinya tidak dinilai karena di sini ada vokal yang nanti dilaksanakan di sekolah. Demikian Ibu. Untuk seragam nanti menggunakan seragam putih merah. Baik, terima kasih Miss. Sama-sama, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang lain.
Mungkin ada yang terlewatkan yang masih kurang jelas. Ya Bapak Ibu, kalau masih ada yang belum paham ditanyain, mumpung live ya, mumpung live. Daripada nanti lewat WA malah bingung, ini maksudnya gimana ya, gitu ya. Mama Ajijah, senyum-senyum aja dari tadi, nanya dong. Tapi sepertinya sudah jelas semua, Mas Gade. Iya Bu, ya. Mungkin Mama Tia. Apa ya Pak ya? Nanya apa ya Pak? Mudah-mudahan sih sudah sangat jelas. Monggo Bapak Ibu yang lain masih ditunggu. Miss, Bu, maaf. tapi mungkin saya nanya ya. Tapi ini nanyanya kecepetan kali ya. Bukan belum saatnya sih kali. Atau dipending aja ya. Udahlah nanti aja lah lewat Pak Galih aja lah. Apa Ibu? Nggak apa-apa, silakan. Ya, kali dah. Pak Galih manggil saya sih. Ada yang mau ditanyain apaan? Coba. Pak, Bu, ini sorry, aku tuh nggak monitor ya. Artinya nggak monitor tahun lalu. Itu pelaksanaan PPDB itu nanti, itu tuh jadi belum jelas ya, apakah berdasarkan nilai, ataukah seperti pandemi berdasarkan umur only, itu seperti bagaimana, sudah ada tanda-tandanya atau penjelasannya belum ya Bu ya? Ini skip aja ini pertanyaannya, nggak usah dijawab. Tuh kan, nggak mau dijawab kan, makanya saya bilang nanti aja. Mubazir kan. Mungkin gimana Bu Ari? Siapa tahu Ya, yang jadi lebih gini, punya vision. Jadi begini Ibu, sementara ya kan sekarang itu setiap saat itu ada perubahan teknis PPDB nanti ya. Nah, sementara ini yang pastinya sih untuk masuk ke SMP nanti masih berdasarkan hasil dari nilai Sidanira. Sementara ini. Nah, termasuk dari hasil prestasi yang anak miliki, piagam-piagam kejuaraan itu. Sementara itu dulu, untuk yang lain-lainnya tentang umur, tentang zonasi, tentang akreditasi sekolah dan lain-lain itu nanti bisa menunggu proses selanjutnya. Gitu ya, Ibu? Artinya sertifikat itu penting banget ya Bu? Aduh, anak saya nggak Iya, ada Bu. makanya anak-anak itu setiap ada kegiatan di luar akademik itu, ayo dikasih motivasi sesuai bakat dan minatnya. Mendapatkan sertifikat atau piagam yang dia miliki kejuaraan minimal tingkat kota, itu bisa sebagai pendukung Bu untuk bisa masuk ke SMP negeri. Kalau nggak ada artinya nggak ngedukung ya Bu ya? Ya bukan, ya maksudnya kan kalau nilainya bagus, punya prestasi itu kan kuat gitu. Kalau nilainya bagus, prestasinya nggak punya, kan nanti akan kegeser dari sekolah lain yang punya prestasi, nilainya bagus, punya prestasi, begitu loh Bu. Tapi kalau kita sudah nilai bagus, prestasinya banyak, itu kan yakin gitu. Oke. Siap Bu, makasih. Iya. Ya, maksud saya kalau ya artinya ini untuk yang junior ya. Kalau untuk yang sekarang kan wis telat gitu kan, udah nggak bisa diapa-apain lagi kan. Begitu. It's too late gitu. Ada Bu, sih ya. beberapa siswa yang memiliki prestasi itu, dan itu juga kami input, kami untuk majukan untuk sebagai nilai tambah ya untuk nanti masuk ke SMP. Oke Bu, makasih. Oke, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bu Ari penjelasannya. Terima kasih Bu Erna, Pak Bar, Pak Gali puas ya. Oh iya, makasih loh, ini pertanyaan pancingan loh. Ini ada info sedikit terkait prestasi sertifikat yang mau diinput. Kemarin linknya sudah saya share, link untuk upload prestasi ya. Kalau ada prestasi yang akademik, non akademik,
kedinasan atau organisasi, induk organisasi, itu bisa diupload. Minimal tingkat kota, seperti tadi Ibu Kepala Sekolah bilang, minimal tingkat kota, minimal juara 3. Ya. Dan harus dipastikan dulu yang penting, itu kedinasan atau induk organisasi. Kalau bukan kedinasan dan bukan induk organisasi, nggak bisa diinput. Contoh, ada yang tahun lalu itu ikut kejuaraan karate di mana ya kemarin ya? Di Thailand kalau nggak salah. Tapi itu bukan induk organisasi. Jadi yang mengadakan itu klub. Yang menandatangani juga bukan orang yang berkaitan dengan induk organisasinya itu sendiri, dari Menpora misalnya. Atau kalau dari silat tuh ada induk organisasinya apa gitu, saya juga lupa gitu. Jadi harus berkaitan dengan induk organisasinya. Kalau yang tanda tangan itu panitia atau klub, itu nggak akan bisa diinput gitu. Jadi diperhatikan lagi prestasinya apa, apakah itu yang mengeluarkan induk organisasinya, karena selama pandemi ini banyak banget lomba. Ternyata kejuaraan-kejuaraan banyak. Gitu, banyak, apalagi yang virtual ya, virtual tuh banyak banget. Jadi itu diperhatikan lagi penyelenggaranya siapa, sesuaikah sama induk organisasinya, penandatangannya siapa, sesuaikah dengan induk organisasinya. Kalau yang kedinasan sih udah jelas ya, FLS 2N, OSN, FL 2N, dan lain sebagainya. Ya, itu kira-kira. Nanti kalau misalnya masih ada yang, oh ya saya belum input nih, lupa nih, nanti linknya di-share lagi lewat wali kelas ya. Itu aja Miss, tambahannya, makasih. Ya, terima kasih Pak Galih. Boleh nanya Miss ke Pak Galih? Ya, silakan Mama Nathan. Mama Nathanael, silakan. Ya. Selamat siang Pak Galih. Ya, Ibu. Mau nanya mengenai yang Pak Galih tadi maksud itu mengenai apa? Non kedinasan gitu ya Pak? Iya betul Ibu. Itu contohnya apa ya Pak? Contoh maksud saya kejuaraannya atau naungannya apa itu? Institusinya contoh, ya? Iya. Ya, begini. Salah satunya adalah kejuaraan karate itu yang mengadakan Kementerian Pemuda dan Olahraga misalnya. Nah, itu kan langsung induknya olahraga. Atau kalau misalkan karate apa sih induk organisasi karate itu saya lupa namanya gitu. Inkai. Nah, Inkai misalnya gitu kan. Itu langsung pejabat Inkainya yang tanda tangan. Jadi memang benar-benar acaranya punya dia gitu. Bukan acara klub. Contoh lagi, pertandingan bola tingkat nasional, tapi penyelenggaranya itu kampus Bina Nusantara, penyelenggaranya bekerja sama dengan Menpora misalnya, Menpora setempat. Tapi karena penyelenggaranya itu kampus Bina Nusantara, penanda tangannya juga ketua panitia, itu nggak bisa dipakai meskipun tingkat nasional. Gitu ya. Jadi memang benar-benar harus penyelenggaranya siapa, penanda tangannya siapa. Gitu. Maaf Pak, boleh saya minta surat keputusan gitu ya. Jadi biar bisa ngomong, ini kan kebetulan Nathanael ikut taekwondo. Jadi kalau seperti yang Pak Galih arahkan itu biar saya bisa ngomong juga ke pelatihnya. Jadi ada dasar saya bicara, nggak nanti dia nanya emang Ibu apa gitu kan, saya bingung juga ngejelasinnya. Enggak, begini Ibu, nanti di link itu Ibu upload aja. Upload aja sertifikatnya, di foto, di scan gitu yang rapi. Yang penting sertifikatnya asli, terus diisi di link itu masuknya ke dinasan atau tidak gitu ya. Kalau yang cabang olahraga biasanya itu non kedinasan.
Jadi nanti ada pilihannya di situ. Nanti tahun berapa? Paling tidak tahun 2019 ya. Kalau yang 2018 ke sana itu udah nggak bisa dipakai. Jadi 2019 per 2019, 2020, 2021 itu bisa dipakai di input. Terus juaranya minimal juara 3 tingkat kota. Gitu. Nanti di-upload aja nanti biar pihak Dinas yang menyeleksi. Gitu. Tapi dari sini kita udah punya rambu-rambu yang bisa diajukan tuh yang seperti apa gitu. Ya. Jadi sertifikatnya cuma satu, Pak? Atau semua sertifikat yang dimilikin siswa? Yang tertinggi aja. Jadi nggak usah, misalnya punya sertifikat 7 gitu. Ya. Ya yang tertinggi aja. Gitu. Yang tertinggi aja. Maaf Pak, kalau misalnya ada internasional. Nah, internasional itu kan kalau setahu saya tertinggi. Kalau misalnya ada lebih dari satu itu gimana Pak? Disertakan semua, di-input semua apa satu terbaik dan terbaru? Satu terbaik dan terbaru. Oh, baik. Jadi anggaplah kita ambil yang nilainya paling baik itu yang terbaru dan nilai yang terbaik adalah juara yang tertinggi. Gitu ya. Jadi yang salah satu aja. Kalau dia nggak bisa nginput 2 soalnya. Cuma satu. Ya. Ya, makasih Pak Galih. Yo, Ya, terima kasih Pak Galih atas penjelasannya. Bapak Ibu yang lain masih ada yang ditanyakan? Bu Ari, Pak Bar, masih ada tambahan lagi? Sementara cukup, Miss Irna. Nanti kalau ada pertanyaan yang mungkin saat ini belum sempat terpikirkan, bisa melalui Bapak Ibu Wali Kelas dan juga bisa melalui saya atau Mas Galih ya, Bapak Ibu semuanya. Dicukupkan, Miss Irna, barangkali sudah. Silakan, Miss, ditutup. Terima kasih, Bu Ari. Kalau tidak ada pertanyaan untuk rapat hari ini, kita tutup. Nah, sebelumnya saya ulas kembali untuk rapat hari ini. Tadi yang pertama disampaikan tentang penginputan nilai SIDA-NIRA. Kemudian yang kedua tentang pelaksanaan ujian sekolah yang meliputi ujian praktik dan ujian tertulis. Ujian praktik dilaksanakan tanggal 14 Maret sampai 21 Maret 2022 dan ujian tertulisnya tanggal 11 sampai 18 April 2022. Kemudian untuk pelaksanaan ujian sekolah tertulis itu pengawas US dari luar. Dan untuk yang berikutnya lagi mengenai teknis dan materi ujian praktik. Nanti akan kita share melalui grup mengenai jadwal yang utama dan untuk mengingatkan kembali materi-materi apa yang akan dipersiapkan. Yang terakhir tadi dibahas tentang PPDB ya, tapi PPDB masih dalam taraf yang bisa dipersiapkan dari nilai SIDA-NIRA dan prestasi siswa. Yang selebihnya karena juknisnya belum ada, jadi belum ada yang bisa dipersiapkan untuk anak-anak tahun ini. Dan Bapak Ibu yang mungkin belum ada prestasi non-akademis, tidak perlu berkecil hati, masih ada prestasi akademisnya mengenai dengan nilai rapot. Dan untuk sekolah lain dan sekolah kita kondisinya sih insya Allah tidak berbeda jauh ya Bu Ari, Pak Bar. Jadi yang karena kan yang prestasi non akademis itu baru tahun kemarin diikutkan sebagai syarat PPDB. Sebelum-sebelumnya pengaruhnya tidak begitu besar. Nah untuk tahun ini ya kita tunggu saja aturannya seperti apa. Demikian kesimpulan rapat hari ini. Kita tutup. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ari, Pak Bar, Pak Galih, Bu Wajah Masroh. Mudah-mudahan sudah masuk. Dan Bapak Ibu semuanya kurang lebihnya kami mohon maaf.
Dan terima kasih sudah hadir, minta supportnya, jaga kesehatan anak-anak dan kita semuanya mudah-mudahan selalu sehat sehingga apa yang kita rencanakan untuk ujian praktek persiapan sampai selesai akan berjalan dengan lancar. Kita tutup. Amin, amin ya robbal alamin. Amin, amin. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan yang ingin kembali ke rumah masing-masing, silahkan di minumannya, snacknya. Absen, jangan lupa absen yang belum. Absen. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, tetap semangat ya untuk anak-anak kita. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu Ari, Mas Erna, Pak Bar, Pak Galis, selalu sehat. Ya, sehat, semuanya sehat. Mohon izin, Saya izin pamit. Ayo monggo-monggo silakan Ibu. Sehat, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.